UTBK? Apa itu UTBK? Hai, balik lagi di YouTube channelnya Use Manual. Kali ini aku Faisal akan membahas tentang UTBK. UTBK adalah ujian tulis berbasis komputer yang hasilnya akan digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar SBMPTN. Atau dengan kata lain, kalau kita mau daftar SBMPTN, kita harus ikut UTBK. Ada dua perbedaan antara UTBK nih ya yang tahun ini dengan SBMPTN pada tahun sebelum-sebelumnya. Yang pertama, yakni lebih fleksibel. Apa yang lebih fleksibel? Kita sebagai peserta bisa memilih lokasi dan juga bisa memilih waktu kapan kita bakalan tes. Wah, asik banget kan? Dan yang kedua, perbedaannya adalah kita bisa ikut 2 kali. Jadi kalau misalnya nih, yang pertama masih belum puas sama hasilnya, kita bisa ikut tes untuk yang kedua kalinya. Yes, betul. Kita bisa ikut sebanyak 2 kali karena UTBK diselenggarakan sebanyak 2 gelombang. Di tiap-tiap gelombangnya kita bisa ikut 1 kali. Kita bisa ikut dua-duanya Soshum, bisa ikut dua-duanya Saintek, atau salah satunya Saintek dan salah satunya lagi Soshum. Tapi ingat, harus daftar untuk di tiap-tiap gelombang ya. Karena kalau misalnya cuma daftar untuk gelombang pertama, berarti kita ikutnya cuma sekali. Atau kalau cuma daftar buat gelombang kedua, ya berarti cuma sekali juga. Akan ada 2 jenis tes yang diujikan. Yang pertama adalah TPS atau tes potensi skolastik. Mungkin kita dulu lebih kenal dengan istilah TPA atau tes potensi akademik. TPS ini akan menguji kemampuan kognitif kita untuk memprediksi kira-kira sejauh mana kita bakal bisa sukses belajar di perguruan tinggi nanti. Yang diujikan di TPS ini ada 4 hal garis besarnya. Yang pertama ini adalah penalaran umum, lalu kemudian kemampuan kuantitatif atau numerik, jadi gimana kita hitung-menghitung, lalu kemudian yang ketiga adalah pengetahuan umum, dan yang terakhir ini adalah pemahaman bacaan dan juga menulis. Yang kedua adalah TKA alias tes kompetensi akademik. Di sini kita akan diuji pemahaman keilmuan yang sudah kita pelajari selama sekolah dan yang akan kita pelajari nantinya nih. Jadi maksudnya kalau misalnya kita mau masuk ke jurusan-jurusan Saintek, ya berarti tesnya Saintek. Dan sebaliknya kalau kita mau masuk ke jurusan-jurusan Soshum, berarti kita tesnya Soshum. Kalau di Saintek yang akan diujikan adalah matematika Saintek, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan di Soshum yang akan diujikan adalah matematika Soshum, sejarah, sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Soal-soal di TKA ini bersifat HOTS alias Higher Order Thinking Skills. Jadi yang diujikan adalah bagaimana kita bisa berpikir pada tingkatan yang lebih tinggi. Yang bisa daftar dan ikut UTBK ini adalah yang pertama, siswa-siswi kelas 12 saat ini nih tahun 2019 dan juga peserta didik paket C saat ini atau tahun 2019. Yang kedua adalah mereka yang sudah lulus dari SMA, lulusnya itu pada tahun 2017 atau tahun 2018, begitu juga dengan lulusan paket C pada tahun 2017 dan 2018. Dan pastinya mereka yang sudah mendaftarkan diri itu juga harus bayar biaya UTBK sebesar Rp200.000. Oh iya, kecuali yang bidik misi ya, yang bidik misi nggak perlu bayar biaya pendaftaran UTBK. Untuk pelaksanaannya, yang gelombang 1 itu tanggal 13 April sampai dengan 4 Mei, sedangkan gelombang kedua itu dari tanggal 11 Mei sampai dengan 25 Mei. Diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu sebanyak 10 kali, dan ini ada 2 sesi, yakni sesi pagi dan juga sesi siang. Ada 5 tahapan yang harus kita lalui untuk ikut UTBK ini. Yang pertama, daftar di pendaftaran strip utbk.sbmptn.ac.id. Di situ nanti kamu harus mengisi dengan NISN dan NPSN kamu ya. Yang kedua, isi data diri dan juga pilih lokasi dan waktu tes yang kamu inginkan. Yang ketiga, bayar biaya pendaftaran. Yang keempat, cetak kartu UTBK. Dan yang kelima, ikut tesnya deh. 10 hari setelahnya, kamu akan langsung dapat hasil tes kamu loh. Nah, itu dia tadi serba-serbi tentang UTBK. Gimana? Udah persiapkan diri? Harus siap ya. Kalau misalnya masih punya pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ini. Terus juga like dan subscribe. See ya!